Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk mengolah data GNSS ya. Jadi program yang kita gunakan itu adalah Leica GeoOffice. Jadi sebelum kita masuk ke eh, pengolahan data, dipastikan dulu Leica GeoOffice sudah diinstal. Oke, kita masuk ke Leica GeoOffice. Ya. Nah, ini tampilan dari Leica GeoOffice atau LGO bisa dibilang. Nah, kita di sini sebelum kita mulai melakukan pengolahan, langkah pertama itu adalah kita membuat project baru ya. Jadi kita klik new project ya. Nanti kita kasih nama si project name-nya. Nah, di sini nanti juga bisa kita simpan ya. Nanti bisa disimpan. Misalnya kita simpan di file perkuliahan gitu ya. Perkuliahan. Nah, ini kita kasih project name-nya adalah latihan ya, latihan pengolahan. Oke. Nanti di sini koordinatnya kita pastikan menggunakan WGS 1984. Kemudian yang lainnya sudah oke. Kalau sudah tinggal klik oke. Ya. Ketika kita sudah membuat project, nanti akan muncul jendela seperti ini ya. Jadi jendela ini adalah nanti jendela untuk kita menginput dan juga mengolah hasil olahan kita nanti ya, hasil pengolahan data. Nah, langkah berikutnya itu kita melakukan import data dulu ya. Jadi data yang kita import itu data course dulu ya. Ini caranya klik yang di sini import raw data. Nah, kalau sudah import raw data, arahkan ke file yang kita simpan data course ya dan data mentahannya. Ini saya simpan di sini ya. Nah, ini course-nya. Nah, dari sini nanti ketika sudah masuk file course itu blok dua file yang belakangnya 19N dan 19O. Kemudian klik import ya. Nah, jadi kalau di LGO ini nanti kita klik project yang tadi kita masukkan. Jadi itu nanti namanya assign data ya. Jadi data yang kita masukkan itu kita pilih ke project yang tadi kita buat, latihan pengolahan, klik assign ya. Nah, ini klik OK saja. Oke. Oke. Kalau sudah kita close ya. Untuk melihat file yang tadi kita olah, yang kita import, ini pilih yang GPS Proc ya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa course yang kita import tadi dia mengolah data selama 24 jam penuh ya. Ini satu bar ini adalah 24 jam penuh gitu ya. Nah, setelah kita import data course, berikutnya kita import data rovernya atau titik pengamatannya. Nah, di sini kita klik data pengamatan ya. Di folder data pengamatan kita ambil seluruhnya ya, N dan O-nya, kemudian kita import. Ini assign lagi. Oke. Jadi begini ya, ini bisa disimpan di bawah. Oke. Nah, bisa kita lihat bahwa titik-titik yang tadi kita ukur itu dia pengamatannya hanya beberapa waktu saja ya, beberapa 1 jam atau mungkin 50 menit gitu. Sedangkan titik course ini dia pengamatannya full 24 jam gitu. Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah mengolah data titik pengamatan yang kita lakukan dan yang GCP ICP ini terhadap titik course ya. Jadi base-nya itu course, yang titik pengamatannya itu menjadi rover. Nah, metode yang kita gunakan adalah metode radial. Kemudian langkah berikutnya itu kita melakukan setting pendefinisian itu base dan rover ya. Jadi caranya itu di sini kita ada tanda palu warna merah ya. Kalau tanda palu warna merah itu kita mengaktifkan mode reference. Nah, di sini kita gunakan yang course CBLG ini sebagai reference. Nah, seperti ini ya. Jadi warna merah. Sedangkan yang lainnya kita buat sebagai menjadi rover. Caranya itu klik yang warna hijau, select mode rover,
Kemudian kita klik ini ya, kotakan yang di sininya. Kita klik, klik, klik. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kalau sudah warna hijau dan merah sudah definisikan, selanjutnya kita melakukan pendefinisian titik course-nya, gitu ya. Jadi course-nya sendiri di sini sebenarnya sudah mempunyai koordinat. Nah, kita akan menginput koordinat yang sudah ada ya. Ini caranya di klik kanan, ya, di nama titik course-nya, klik kanan, kemudian edit point, ya. Nah, sebagai base, course ini poin kelasnya diganti menjadi kontrol, gitu. Nah, kemudian kita di sini masukkan nilai koordinat si course-nya. Di mana kita dapat nilai koordinatnya, kita dapat di folder course yang tadi ya. Kita masuk ke folder course-nya. Oke. Nah, ini adalah folder course. Jadi ini nilai koordinat yang memang sudah fix ya, yang diberikan oleh BIG. Jadi koordinat ini akan kita masukkan ke dalam Leica GeoOffice. Oke, nah ini kita sebentar dulu, kita sandingkan dulu ya. Ini kita klik kanan, edit point. Nah, kita ganti lagi ini control ya. Kemudian kita masukkan nilai latitude-nya sesuai dengan info yang dari BIG. Ini ya. Jadi di sini latitude-nya adalah 21954 ya. Ini berbeda di belakang komanya, jadi kita copy belakangnya saja. Kemudian kita paste di sini. Nah, seperti itu ya. Pastikan juga ini ternyata kelebihan nolnya. Oke. Kemudian kita yang bujurnya kita copy juga. Biasanya hanya yang kita copy kan hanya belakang komanya saja. Ya, kalau memang depannya sudah bersama. Dan terakhir ini ellipsoid height-nya itu kita ganti koordinatnya ya. Tingginya itu kita ganti dengan yang nah. Jadi di sini dipastikan kelasnya sudah control point, kemudian latitude-nya sudah dimasukkan dari info yang diberikan BIG ya, sama persis. Nah, ini 97, oke. Kalau sudah kita apply dan oke. Nah, di sini kita akan kembali lagi ya. Kita akan kembali lagi di LGO-nya. Ini kalau sudah sebenarnya bisa diolah ya. Hanya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dari pengolahan data. Jadi salah satunya kita akan memodifikasi pengamatan ya, data pengamatan yang direkam oleh setiap masing-masing titik. Caranya bagaimana? Nanti kita klik kanan di yang hijau ini ya. Kemudian satellite windows kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pengamatan yang dilakukan oleh receiver ini dia mendapatkan pengamatan dari satelit G02 ya. Berarti G02 itu adalah GPS ya, satelit GPS memberikan data selama 1 jam penuh gitu ya. Tapi ada satelit yang memberikan data hanya setengahnya gitu, bahkan ada yang putus ya. Nah, tugas kita adalah kita menghapus yang putus ini gitu. Jadi supaya data ini tuh tidak mempengaruhi data yang lainnya karena ketika ada data yang seperti ini di sini akan mempengaruhi kualitas gitu ya. Mempengaruhi kualitas. Jadi caranya bagaimana kita hapus sebelum jadi caranya klik kanan dulu ya. Pilih window exclude. Nah, kalau sudah pilih kita drag ya buat kotak ke yang titik. Nah, sehingga dia warnanya putih. Jadi kalau putih itu tidak kita sertakan dalam nanti pengolahan gitu. Oke, kalau sudah kita oke, lakukan yang lainnya juga seperti itu ya. Nah, ini banyak yang tidak bagus ya. Jadi kita buang saja atau tidak kita gunakan ya. Ini bisa kita hapus yang di sebelah sini, ini juga kita hapus. Ini juga dihapus seperti ini ya. Nah, kita klik OK, kemudian yang lainnya juga. Ini bisa kita hapus semuanya juga ya. Kemudian juga
Oke, di sini juga bisa. Nah, ini di sini GPS-nya hanya sedikit ya yang diamatinya. Ini kemungkinan pasti akan tidak bagus hasilnya di titik ICP2 ini ya, karena hanya 4 titik yang penuh ya. Kemungkinan tidak bagus karena semakin banyak satelit akan semakin bagus. Kalau sudah sebelum kita olah, kita masukkan dulu parameternya ya. Di sini parameternya bisa diganti cut off angle-nya, misalnya kita ingin 10 ya. Atau 15 boleh, jadi antara 10 dan 15 gitu. Nah, di sini juga bisa kita hitung strateginya ya. Oke, untuk sementara ini kita tidak rubah-rubah dulu. Kita klik OK saja. Untuk mengolahnya tinggal kita klik proses. Nah, di sini kita bisa mendapatkan hasil koordinatnya. Jadi, ini adalah hasil dari pengolahan kita. Bisa dilihat ini XY-nya bisa kita ganti ya. Kita ganti klik kanan di nilai X-nya, kemudian geodetik. Nah, ini koordinatnya. Kemudian ini solution type yang kita perhatikan ya. Jadi ada titik-titik yang solusinya float. Jadi kalau solusinya float itu intinya adalah si koreksinya itu belum benar-benar kita dapatkan ya, sehingga kualitasnya kita lihat kualitasnya di sini 1 mili hingga 2 mili, sedangkan yang float itu 1 cm hingga 2 cm gitu. Jadi ya bisa dibilang 10 kali lipat ya. Lebih buruk kualitasnya begitu. Nah, float inilah yang disebabkan oleh ketika pengamatan misalnya banyak multipath atau banyak error ya, sehingga pengamatan kita float gitu. Jadi hasil pengamatan GNSS ini memang sebaiknya itu semuanya fix all seperti ini ya. Ini fix all ya. Kalau fix all itu berarti memang sudah bagus kualitasnya ya. Di sini juga bisa kita lihat kualitinya 1 mili ya, bahkan ada yang kurang dari 1 mili gitu ya. Nah, poin ini bisa kita copy ya, tinggal kita ini semua, blok semua, copy, dan kemudian bisa kita paste di Excel gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini untuk laporan titiknya kita hapus dulu, dan untuk laporan baseline-nya itu bisa kita lihat di report ini ya. Nah, report ini bisa kita lihat semuanya ya, satu-satu ya, bisa kita lihat. Nanti kalau kita mau download reportnya, tinggal kita klik kanan print seperti itu ya, print PDF. Nah, ini kita save ya. Nanti kita save, kita save di ini. Nah, reportnya seperti ini. Oke, jadi output dari pengolahan GPS itu adalah koordinat ya. Koordinat yang tadi kita sudah dapatkan, termasuk juga keterangannya. Di sini ada solusinya apa dan juga reportnya. Nah, ini seperti itu aja ya output dari ini GPS kita.